Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Tampaknya sangat bersemangat sekali hari ini ya. Ya Pak. Semangat pengen belajar. Belajar ayo Pak. Pengen belajar. Let's go. Selamat pagi Cikgu Ipek. Selamat pagi Cikgu Ipek. Pak, sangat unik sekali ya. Oke, silakan. Oke, anak bapak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang kontribusi pengikut kepada pemimpin yang efektif. Sebelumnya, kecenderungan untuk menghubungkan pujian untuk peristiwa keberhasilan dengan para pemimpin cenderung mengaburkan kontribusi yang penting dari para pengikut. Perhatikan peran dari Thomas Jefferson dalam menuliskan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Saat ini banyak orang yang menganggapnya sebagai contoh dari kepemimpinan yang efektif oleh seseorang yang menjadi salah satu presiden yang paling terkenal di seluruh dunia. Oke. Kalau ributnya ada yang di belakangnya. Itu siapa yang ribut itu di belakang? Rapi Pak. Tempur Rapi. Rapi Pak. Rapi yang di belakang. Sadis Pak. Pukul Pak. Saya ribut juga. Kenapa ribut di belakang sedangkan bapak lagi ngejelasin? Kalau saya nggak ada ribut kok. Itu tadi bapak dengar? Nggak mungkin bapak tuli kan? Bapak salah itu, bapak salah. Orang bapak udah tua kayak gini. Apa ya kau orang beli weh? Kamu kok nggak ada sopannya sama sekali? Sini kamu. Dasar anak kurang ajar. Ya. Ini Pak. Oke, silakan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, selamat dulu Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Oke Pak, tadi di sini perkenalkan saya orang tua dari siswa yang bernama Rafli. Nah di sini anak saya memberitahu kepada saya bahwa hari Selasa yang lalu ada kejadian yang kurang menyenangkan. Anak saya ditampar oleh gurunya. Oh, Jadi di sini saya ingin melaporkan hal tersebut kepada Bapak karena menurut saya hal ini sudah di luar dari batas pendidikan. oke Pak. Sebentar ya Pak, saya akan telepon guru piket dulu untuk telepon Nak Rapi. Terima kasih. Halo Pak Angga, hari ini Bapak lagi piket ya? Oh, minta tolong Pak, tolong bawa ke ruangan saya anak yang bernama Rapli Pak. Iya Pak. Oke Pak. Terima kasih ya Pak. Siapa? Silakan dulu. Betul ada yang namanya Rapli? Ya, dengan saya sendiri. Ada masalah apa kemarin? Kemarin kan saya cuman ya melihat guru menerangkan saya Pak. Tiba-tiba saya tampil ke depan, saya dimarahi, terus disuruh ke samping meja ini Pak, ke samping meja ini terus saya ditampar. Kejadian ini apa? Jadinya Selasa kemarin. Kalau boleh tahu guru yang nampar Nak Rapli kan? Itu guru IPS Pak. Namanya Pak Ipin. Oke, bentar ya, saya telepon Pak Yudin dulu. Halo Pak Ipin. Pak Ipin lagi ada kelas apa enggak ya? Oh, boleh tolong ke ruangan saya nggak Pak? Iya, sekarang ya Pak. Oke Pak, terima kasih. Misi Pak. Izin Pak.
Silakan dulu. Oke, karena kita udah ngumpul di sini, jadi orang tua Rafli ada yang mau disampaikan? Oke, baik Pak. Sebelumnya masukan saya di sini. Kemarin anak saya mengatakan kepada saya bahwa Selasa yang lalu dia mendapatkan tindakan kekerasan dari gurunya berupa tamparan. Nah, jadi di sini yang namanya orang tua pasti tidak terima karena anaknya mendapatkan tindakan kekerasan. Nah, jadi saya berharap bahwa kita bisa menyelesaikannya di forum ini. Apa benar Pak Ipin melakukan tamparan kepada anak Rafli? Mohon maaf Pak sebelumnya, karena di hari Selasa itu kan ketika saya mengajar, anak Rafli ini dia ribut Pak, tidak menghargai saya gitu. Saya sebagai guru yang mengajar ini, saya sangat emosi pada waktu itu Pak. Jadi ya beliau ini sempat-sempatnya melawan saya ketika udah saya panggil gitu Pak. Jadi saya emosi saya itu tiba-tiba meningkat. Saya mengakui hal itu. Betul nak Rafli melawan pada Pak Ipin pada saat itu? Betul Pak. Ini gimana Pak? Oke Pak, jadi sebelumnya saya tidak mengetahui bahwa kekerasan itu terjadi karena kesalahan dari anak saya sendiri. Karena anak saya tidak menceritakan hal itu kepada saya. Nah, jadi di sini ya memang saya merasa tidak terima bahwa anak saya mendapatkan tindakan kekerasan. Tapi dari penjelasan Pak Guru yang sudah memberikan penjelasan tadi, saya sedikit paham bahwa tindakan tersebut dilakukan karena murni kesalahan anak saya sendiri. Nah, jadi menurut Bapak bagaimana? Menurut saya ingin menambah sebentar Pak. Ini kan kita udah ngumpul semua. Saya ingin minta maaf juga lah karena kan mungkin hilaf waktu itu. Jadi Pak kita saya jelaskan. Jadi Pak Ipin itu melakukan tindakan tersebut karena anak Rafli yang memulai tindakan tersebut. Jadi tidak 100% kesalahan Pak Ipin juga, tidak 100% kesalahan anak Rafli. Jadi jalan tengah yang mungkin saya berikan, mungkin kami juga nanti akan melakukan evaluasi terhadap guru-guru untuk mengenai sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada murid ketika murid melakukan hal yang tidak mengenakan seperti ribut di kelas dan melawan terhadap guru. Tindakan itu juga kan udah melanggar peraturan di sekolah itu, melawan pada guru. Jadi begini Pak Peter. Oke, saya mengerti Pak atas masukan serta usulan dari Bapak. Nah, saya juga selaku orang tua dari Rafli, saya juga mohon maaf jikalau sikap dan sifat anak saya di sekolah selama ini banyak membuat guru-guru dan kesal. Nah, di sini mungkin saya juga ikut andil karena mungkin saya kurang baik dalam mengurus dan memberikan pengarahan kepada anak saya. Nah, jadi di sini saya juga dari selaku orang tua Rafli, saya ingin maaf juga kepada Pak Guru atas kesalahan anak saya. Nah, dan untuk anak saya juga Rafli, kedepannya jangan diulangi lagi ya nak. Bapak akan sebisanya memberikan dukungan kepada kamu dan mengajari kamu bagaimana tata krama dan sikap yang baik. Jadi gitu nak Rafli. Jadi jangan dikirim di kelas lagi. Iya, maaf jika saya salah. Ya, minta maaf sama Pak Ipin, minta maaf sama orang tua juga lah. Oke Pak. Oke Pak. Jadi Pak Peter udah mengerti kan kenapa Dek Rafli ditampar sama Pak Ipin kan? Oke, baik Pak. Jadi setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak dan Pak Guru, saya sudah mengerti bahwa mungkin kesalahan tidak sepenuhnya dilakukan oleh guru dan tidak sepenuhnya juga dilakukan oleh anak saya. Nah, jadi sini saya selaku orang tua ingin minta maaf juga, dan di sini saya akan memberikan pengajaran dan didikan yang baik terhadap anak saya.
Nah, jadi saya juga ingin mohon maaf lah untuk sekolah ini sudah merepotkan. Oke, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Pak. Sekiranya saya mohon maaf untuk segala kesalahan dan tingkah laku anak saya yang mungkin merepotkan Bapak di dalam sekolah ini. Nah, jadi sekiranya begitulah yang bisa saya sampaikan. Jadi bagaimana Pak Peter? Sudah selesai kan masalahnya? Sudah tidak ada pembahasan lagi kan? Oke, baik Pak. Sudah clear semuanya, sudah beres. Oke Pak, sebenarnya saya ingin pamit. Oke. Kita Pak Peter. Pak. Oke. Baik ya nak. Baiklah Pak, saya juga meminta maaf karena telah mengganggu waktu Bapak untuk menangani kasus hal yang tidak mengenakan, ya contohnya seperti inilah. Ya saya berharap untuk anak murid saya jangan, ini cukup kamu lakukan kepada saya saja, jangan kepada guru lain juga, karena guru lain kan kita nggak tahu sifatnya seperti apa ya. Ada yang nanti takutnya kan sakit hati, malah dia nanti nggak masuk ke kelas kamu gara-gara kamu seorang. Nggak kamu bayangin nanti perasaan teman kamu nggak dapat nilai. Ya gitu sajalah, itu mungkin saran dari saya. Oke, Pak, terima kasih ya, Pak. Oke. Kita coba. Jadi Nak Rapli, jadi usahakanlah inilah tindakan seperti masalah ini yang terakhir gitu loh. Jangan cari masalah lagi di sekolah. Pak. Kamu masih ada kelas? Masih ada Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.